Oke, selamat pagi sahabat Pelder Desa. Hari ini saya ada di Kampung Naga, Kabupaten Tasikmalaya. Kita di sini akan melihat sistem pertanian dan ketahanan pangan yang ada di Kampung Naga. Dengan prinsip sirkulasi, mereka memanfaatkan berbagai hal yang ada di sekitar mereka, mulai dari menanam padi, budidaya ikan, termasuk memelihara unggas di bawah rumah tangga mereka. Seperti apa liputan kita hari ini? Yuk kita lihat liputannya. Baik, perkenalkan nama saya Jan. Kebetulan saya sebagai masyarakat adat dan saya dikasih madu terkait sebagai pemandu. Memang untuk masalah sistem ketahanan pangan di sini memang warga Kampung Naga yang mempunyai mata pencarian pokok bertani bercocok menanam padi, dan di sini masih menggunakan varietasnya padi lokal dalam 1 tahun 2 kali panen. Jadi jenis padinya pun padi yang tinggi, umurnya 6 bulan. Terus proses untuk tata cara menanam padi di sini kalau di adat itu masih mempunyai tata cara tersendiri, ya istilahnya masih ada paribasa mipit kudu amit ngalah kudu menta bebeja. Disebut mipit kudu amit ngalah kudu menta bebeja itu kalau manusia itu kan cuma sekedar syariat. Contoh syariat manusia menanam padi, contoh syariat manusia ngasih pupuk padi, tapi hakikat padi bisa berbuah istilahnya hakikat usaha yang puasa. Ya minimal izin lah seperti itu. Alhamdulillah dengan cara itu untuk warga Kampung Naga meskipun masih menggunakan varietas padi lokal dalam 1 tahun 2 kali panen, untuk masyarakat Kampung Naga tidak pernah terjadi gagal panen. Dan di sini untuk masalah mata pencarian pokok bertani mencocok menanam padi itu tidak fokus untuk dijual, itu dikonsumsi untuk sendiri, terkecuali kalau misalnya ada sisa dalam jangka 6 bulan baru bisa menjual. Jadi alhamdulillah kalau misalnya di sini untuk kesenangan pangan minimal mencukupi lah. Selain padi apa lagi, Pak? Jadi selain padi di sini untuk masyarakat Kampung Naga sampingan ada yang jualan, ada yang kerja di luar juga. Terus misalnya di sampingan pokok yang di sini ada yang bikin kerajinan berupa anyaman-anyaman bahan baku dari bambu. Kalau budidaya ikan seperti apa? Budidaya ikan di sini memang untuk Kampung Naga di sini kan budidaya ikan juga. Soalnya di sini kan untuk masyarakat Kampung Naga dari 1,5 hektar setiap bangunan nggak ada kamar mandi. Malahan kamar mandi itu diposisikan di luar area perkampungan yang disebut jamban namanya. Terus di situ jamban itu sebetulnya bawah jamban itu ada empang, jadi dimanfaatkan untuk budidaya ikan. Nah di bawah itu untuk masalah ikan Kampung Naga di sini paling dipakai selain dikala misalnya ada syukuran atau misalnya ada hitanan atau apa, bisa ikannya dari sini gitu kan. Terkecuali misalnya ada yang beli dari luar juga. Jenis ikannya apa aja? Jenis ikannya di sini bermacam-macam. Kalau di adat itu yang suka diperjualbelikan misalnya ada 3 jenis, ada ikan nila, mujareh ya, mujareh nila, terus ada nilem, ada juga ikan mas. Ya ada juga gurami atau apa, itu yang sering dibudidaya, yang dijual belikan, yang sangat cepat di sini paling nilainya nila gitu. Ini kampung kan berdekatan dengan sungai apa tadi? Sungai Cibulan. Iya, itu kalau sistem pengairannya seperti apa di sini, Pak? Untuk sistem pengairannya di sini memang di Kampung Naga di sini kan ada sistem pengairan khusus. Jadi misalnya di sini aliran sungainya dialirkan ke kamar mandi juga. Cuman di sini disaringnya melalui ada saringan alam, ada saringan biasa gitu kan. Saringan alamnya soalnya di sini dari aliran sungai melalui alirannya ke pesawahan itu dialirin penyaringan secara alam. Dari situ melalui bak ke bak. Ya, dari situ dialirkan ke kamar mandi. Cuman untuk prosesnya di sini kan tadinya air bersih terbuang ke sungai, langsung terbuang lagi ke sungai, harus bersih lagi melalui sirkulasi melalui ikan. Makanya di sini di empang itu selalu ternak ikan. Tadi jumlah rumah ada berapa? Jumlah rumah itu ada 108. Jumlah penduduk? Jumlah penduduk ada 102. Kakaknya jumlah penduduknya ada 287. Pak, kalau soal padi tadi ya, itu nggak pakai semprot kimia, nggak pakai ya? Jadi sebetulnya kalau untuk warga Kampung Naga, untuk masalah mengelola masalah tani gitu kan, bercocok menanam padi. Dan di sini diutamakan masih menggunakan pupuk organik dulu. Tapi kalau sekarang ini untuk warga Kampung Naga bisa disebut semi organik.
memanfaatkan yang ada gitu kan. Seperti di sini kan dari segi bangunan mempunyai filosofi tersendiri. Terus misalnya bah bangunan kan untuk ternak, di sini bahwa bangunan ternak ayam. Terus fungsi ayam di sini kan kenapa bahwa bangunan pakai ternak ayam? Soalnya di sini kan fungsi ayam, ajas manfaat ayam di sini berfungsi, fungsi ayam juga bisa menguatkan bangunan. Soalnya bangunan seperti ini, bangunan dari alam, musnah rayap, dalam tidak sengaja dikala ada rayap naik bisa dipatok oleh ayam. Terus selain ayam bisa membunuh rayap, ajas manfaat ayam kan di sini kan warga Kampung Naga dengan masak, alat masak di sini masih menggunakan tungku atau hawu. Jadi menggunakan tungku atau hawu itu otomatis menggunakan kayu bakar. Jadi kalau menggunakan kayu bakar otomatis banyak abunya. Jadi warga itu membuang abu itu ke bawah bangunan. Ntar di bawah bangunan oleh ayam ditakar, tercampur kotoran ayam dalam jangka 3 bulan, 6 bulan itu dibakar. Itu dijadikan pupuk. Ya bisa sebut dari situ dari alam kembali ke alam. Jadi segala sesuatu yang ada di Kampung Naga di sini sirkulasi berputar. Jadi dari alam kembali lagi ke alam. Bangunan ketua adat atau orang yang mampu, bukan kebetulan ada datar otomatis bangunan agak besar. Jadi di sini udah ada sekatan-sekatan. Itu bangunan juga. Di sini untuk masalah bangunan dari di sini bukan aturan boleh enggaknya nambah rumah, tapi secara tidak langsung areal pemukiman yang dibatasi. 1 hektar setengah itu udah 111 bangunan, ini udah padat gini. Ada ruangannya Pak. Yang kedua ruang keluarga, sekatan ada ruang tamu. Yang ketiga ruang istirahat, yaitu kamar. Kalau yang nginep di sini itu di ruang keluarga. Kita dibangun tangkir bambu namanya kirwi ya, kalau bahasa Kirata. Ada juga bikin kolong atau gergaji. Ini bukan kolong. Jadi kalau ada di luar juga, misalnya di Jakarta di mana, jadi yang bikin mungkin dari sini. Ini bikin dari bahannya dari gergaji bekas, gergaji. Itu bisa jadi ini secara manual dan di sini kan tergantung keahlian gitu. Ini gergaji yang soalnya kalau untuk masyarakat adat Kampung Naga dikala misalnya ke serang atau ke kebon itu selalu di pinggangnya ada 4 gergaji, ada kampak gitu, senjatanya gitu, pangkas istilah pangkas kampung, ada golok juga gitu kan.